Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anakku semua? Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat anak-anakku. Nah, anakku semua, sebelum kita mulai materi kita, terlebih dahulu kita mulai belajar kita dengan membaca doa belajar. Kita simak bersama-sama doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkan ilmu pengetahuanku dan berilah aku kefahaman. Amin. Amin. Baik anakku semua, adapun materi kita pada hari ini di minggu kedua kita yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan contoh perilaku yang mencerminkan orang-orang yang meneladani kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala serta menunjukkan rasa cinta kepada Al-Qur'an dengan senang membacanya. Perhatikan semua bukunya. Kita lihat buku kita, lihat di halaman 13 sampai dengan halaman 16. Nah, anakku semua, Ibu bahas tentang contoh perilaku yang mencerminkan orang-orang yang meneladani kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua harus melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Qur'an. Yang kedua, contoh perilaku yang kedua yaitu bahwa kita harus mempercayai kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Taurat adalah kitab yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh selanjutnya, mentadabburi Al-Qur'an yakni dengan banyak membaca, kemudian berusaha memahami dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya, selalu menjadikan kitab-kitabnya sebagai pedoman atau dasar dalam menjalani hidup di dunia ini. Contoh perilaku selanjutnya, menjaga kesucian kitab dan selalu membela kitab tersebut jika ada yang menistakannya. Nah, anakku semua, kesimpulan tentang perilaku mencerminkan meneladani kitab-kitab Allah adalah firman Allah yang diturunkan kepada rasul-rasulnya dalam bentuk kitab-kitab perlu dipercayai kebenarannya, kemudian diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kemurnian Al-Qur'an. Hal ini tertuang dalam Al-Qur'an, Quran Surah Al-Hijr, surah ke-15 ayat 9. Kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya,
Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Anakku semua, sejak awal diturunkan sampai sekarang, bacaan Al-Quran dan isinya tidak mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan. Ini sudah terbukti dalam firman Allah tadi yang kita simak bersama. Sekarang kita pindah kepada sejarah Al-Quran. Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril yang menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun proses turunnya Al-Quran berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari secara berangsur-angsur. Nah, anakku semua, jumlah surah dalam Al-Quran sebanyak 114 surah atau 6.666 ayat. Jadi dalam Al-Quran itu ada 30 juz. Nah, anakku semua, wahyu yang pertama turun adalah surah Al-Alaq ketika Nabi berusia 40 tahun pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Jadi surah Al-Alaq adalah wahyu yang pertama diturunkan. Kemudian lokasi penurunannya dibagi menjadi 2, yaitu surah yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dinamakan surah Makkiyah, sedangkan surah yang diturunkan setelah hijrah ke Madinah disebut surah Madaniyah. Nah, anakku semua, itulah tadi materi kita tentang sejarah Al-Quran secara ringkas. Ibu jelaskan tadi. Kemudian perbedaan kitab dengan suhuf. Kitab dengan suhuf memiliki perbedaan dan persamaan. Adapun perbedaannya, yang pertama, isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Yang kedua, bentuk dan kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berupa atau berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Kemudian yang ketiga, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Nah, itulah tadi perbedaannya. Kemudian kita lihat lagi persamaannya, persamaan kitab dengan suhuf. Dari segi persamaannya, kitab dan suhuf sama-sama firman Allah yang diturunkan kepada rasul-rasulnya. Nah, secara rinci, para nabi dan rasul yang menerima suhuf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 5. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam menerima 10 suhuf. Yang kedua, Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 30 suhuf. Dan yang keempat, Nabi Idris alaihissalam menerima 30 suhuf. Dan yang terakhir, Nabi Sis alaihissalam menerima 50 suhuf. Nah, tentang kebenarannya, adanya suhuf itu ada dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surah Al-A'la, surah ke-87, ayat 18 sampai 19. Nah, kita simak bersama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن
inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Adapun hikmah kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala tentu memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah sebagai pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Selanjutnya, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Hal ini bisa menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi umat manusia saat ini. Hikmah selanjutnya, manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba dan makhluknya. Manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena di dalam kitab dijelaskan tentang perilaku yang baik dan buruk. Selanjutnya, mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. Hati manusia menjadi lebih tenteram dan menambah ilmu pengetahuan, memiliki sikap toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama lain. Kemudian hikmah selanjutnya meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah yang menimpa pada dirinya. Nah, anakku semua, itulah tadi hikmah kalau kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anakku semua, bagaimana cara kita menunjukkan rasa cinta kita kepada Al-Quran? Tentu dengan senang membacanya. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang berisi petunjuk dan pedoman hidup bagi umat manusia untuk menjalani hidup dan kehidupan ini sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seharusnya lah kita sebagai umat manusia yang mencintai Al-Quran dengan cara membacanya, memahaminya, menadaburinya, menghafalkan dan mengamalkannya. Jadi kalau ini semua kita lakukan, itu sudah menunjukkan rasa cinta kita kepada Al-Quran. Tentu dengan senang membacanya, memahaminya, menadaburinya, menghafalkan dan mengamalkannya. Nah, anakku semua, ciri-ciri orang yang mencintai Al-Quran, tentu dia akan senang, dia akan selalu cinta kepada Al-Quran, ingin selalu berjumpa dengan Al-Quran. Kemudian tidak pernah merasa jenuh atau bosan ketika duduk berlama-lama untuk belajar, memahami atau bahkan menghafalkan Al-Quran. Itulah tadi sebahagian ciri-ciri orang yang mencintai Al-Quran. Tentu dalam keseharian kita merasa kekurangan kalau kita tidak membaca Al-Quran atau kita tidak mengamalkannya, tidak menghafalkannya. Jadi setiap hari anakku semua seharusnya lah kita
membaca Al-Quran. Jangan lewatkan hari kita tanpa membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, ibadah yang paling istimewa adalah membaca Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa demikian anakku semua? Kalian harus tahu bahwa setiap huruf dalam Al-Quran akan mendatangkan kebaikan bagi yang membacanya, bahkan yang mendengarkannya pun. Tentu akan menenangkan jiwa, mengangkat derajat, dan menjadi penolong pada hari kiamat. Nah, anakku semua, Ibu harapkan kalian masih semangat. Nah, hari ini cukup sekian materi yang Ibu bawakan. Mudah-mudahan kalian semua dapat menyimak dengan sebaik-baiknya dan mengambil hikmah apa yang telah Ibu berikan tadi. Anakku semua, tetap semangat, jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan. Baiklah anakku, di akhir materi ini ada tugas yang kalian harus kerjakan. Silahkan kalian menuliskan soalnya di buku tugas PAI yang telah kita sepakati bersama. Ibu tunggu jawaban kalian. Silahkan kalian upload jawabannya dan kirim di WA pribadinya Ibu. Sekian, terima kasih banyak anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.